wa biniyati ta'lim wa ta'lum wal ifada wal istifada wa naqulun kita wa na'udzillah son wal ifada kita bitab sadul Allah Syekh Al-Fatihah wa sallallahu Al-Fatihah. Ya karena berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baukia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya lan den diceritakan anna ba'dun nisa opo anna ba'dun nisa satemene sebagiane pirang-pirang wong wadon. Diceritakan sesungguhnya sebagian perempuan iku tuwupiat wafat sopo ba'dun nisa. Paroat maka ngimpi ha ing ba'dun nisa fil manami ing dalam gonsare sopo imro'atun wong wadon. Ini ceritanya perempuan ini. Diceritakan sebagian perempuan meninggal dunia. Kemudian yang mimpinya juga perempuan lagi. Khusus perempuan babnya ini. Ta'rifuha kang kenal sopo imro'ah hu ing ba'dun nisa. Yang mimpinya kenal sama orang yang meninggal itu. Yang meninggalnya perempuan, yang mimpinya perempuan. Dan perempuan yang mimpi itu kenal kepada perempuan yang meninggal. Faidan maka nalikane ro'at hafil manam indaha iku nem sandinge ba'dun nisa tata sariri ini lem sangi sore amben dipan aniatun utai pirang-pirang wadah minurin saking cahaya. Ini perempuan ini yang meninggal ini dimimpikan dia di bawah dipan, dan di bawah dipan ini banyak wadah-wadah dari cahaya, mungkin piring, gelas atau apa aja. Mugob totin kang den tutupi. Pasal tu maka takon sapa ingsun ha ing ba'dun nisa. Maka si perempuan yang mimpi itu bertanya kepada perempuan yang meninggal. Ma iko apa hadil au iyatu utawi kila pirang-pirang wadah. Ini wadah-wadah dari cahaya itu apa? Kok hebat-hebat wadahnya. Mungkin nampan, mungkin apa dari cahaya semuanya. Apa itu? Pakolat maka ngucap sopo ba'dun nisa. Si dia nih di alam barjanya perempuan yang meninggal nih kayak ratu. Ada amben wadah-wadahnya dari cahaya. Maka dia bertanya, apa itu wadah dari cahaya? Pihak iku inal qawiyah hadiah tunutai hadiah. Ahdaha kang hadiah kena ing hadiah. Ilai maring isun sopo abu auladi bapane pirang-pirang anak isun. Oh itu hadiah dari bapaknya anak-anakku. Bapaknya berarti duda ya kan. Si duda ini mendoakan istrinya. Mungkin baca yasin, mungkin baca tahlil. Sehingga hadiah-hadiah itu wadah-wadah yang luar biasa dari cahaya semuanya. Al-barihata yang dalam mau bengi pada malam itu mungkin suaminya baca yasin, baca ini, sehingga istrinya di sono nih sangat luar biasa. Pala mas taiqadat maka semangsane ngelilir bangun sopal maratung wadon. Si perempuan ini kenal kan sama yang meninggal, sama suami juga kan kenal. Maka dia bangun, dia zakarat maka ceritakan sopal mar'ah dalika yang kono ya di jojil maitati maring bojo lanange wadon kang mati. Ketika dia bangun dia cerita sama suaminya yang istrinya meninggal itu. Pakola maka ngucap sapa jawaj kata suaminya,
Koro tu maca sapa ingsun al bariyatan dalam mau bengi tadi malam. Saya ani suji dalam Quran sing Quran. Memang aku kemarin malam ini baca Quran. Yang bacaan Qurannya aku hadiahkan kepada mantan istri. Karena kalau meninggal tuh mantan. Jadi kalau udah meninggal jangan bilang itu istri saya. Jangan. Kalau bahasa harusnya itu adalah emaknya anak-anak saya. Itu kalau kiai biasanya gitu. Kalau kiai ini istrinya meninggal, dia nggak bilang dia itu istrinya. Karena kan udah meninggal udah cerai, udah mantan. Dia juga bilangnya itu adalah emaknya anak-anak saya. Itu deh. Itu pemajikan. Udah nggak pemajikan, mantan tuh deh. Tapi kan kasihan kalau sebut mantan kurang patriotis yang meninggal emaknya anak-anak saya. Kata suaminya, aku memang tadi malam membaca Quran. Wa ahdaitu lan ngahadiahkeun sapa ingsun ise ilaiha maring apa imro'a atau badunisa, dan aku hadiahkan bacaan itu. Makanya sampai banyak yang begitu. Ade baca Quran dihadiahkan kepada sampai dia menikmati di sana. Bang Ramadan apalagi. Khotimatun khotimatun, mungkin dia suaminya soleh ya, ahli zikir, ahli baca Quran. Makanya istrinya pun yang meninggal senang di sana. Makanya ini Mang Ade mestinya para janda beruntung dapat Mang Adenya, Ji. Beruntung. Cuman belum tahu jadi Ji. Kalau tahu waduh rebutan insyaallah. Khotimatun hati khotimatun utawi iki iku ana penutup pungkasane penutup. Ahroja ngariwatin sapa Abu Daud, Imam Abu Daud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Ngariwatkeun hadis an Ibni Abbas saking Abdullah bin Abbas. Qala ngandika sapa Ibnu Abbas. La anang laknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat jairatil kubur, ing pirang-pirang wong wadon kang jarah kubur. Wal muttakhidina lan pirang-pirang wong kang dadiaken alaiha ing atase kubur al masajid ing pirang-pirang masjid. Dan dia menjadikan kuburan ini masjid-masjid, maksudnya tempat sujud, nyembah kuburan. Wasuru jilan pirang-pirang lampu di kuburan ini dijadikan masjid, jadikan ibadah itu ya apa. Kadang perempuan memang kalau nggak ada yang bimbing jarak kubur ini kadang macam-macam. Karena itu kalau perempuannya harus ada yang bimbing, ada tokohnya, ada ustadznya, ada kiainya ya, gitu. Ini maksudnya hadis ini bukan melarang jarah kubur kepada para perempuan, tapi perempuan yang berbuat yang enggak di kuburan. Pada menjadikan kuburan itu masjid-masjid ya. Wa muslimun, biasanya kalau ama aliran sebelah ya ini pakai dalil. Ya. Gitu. Orang dari atas sudah menceritakan jarah kok, ya kan? Wa muslimun lan ngariwatin sapa muslimun Imam Muslim. Li ayyajlisa demi yakti utawi lungguh duduk. Sapa adukum salah saji sira kabeh. Ala jamrotin ngatasé wangwa enggak? Ruhai itu bara api. Sungguh duduknya salah satu kamu sekalian di atas bara api. Kemudian patuh riku mangka ngobong opo jamroh siabahu ing pakaian ahad, dan kemudian pakaiannya terbakar. Patuh lisu maka nerus opo jamroh ala jildi ngatasé kulit ahad. Setelah pakaian terbakar mungkin ya kulitnya juga terbakar ya. Iku khairun lebih bagus laqad ahad min ayyajlisa saking yen talunggu sopahat ala qabrin ngatasé kuburan. Maksudnya duduk di atas kuburan, bukan duduk jarah.
Kata kanjeng Nabi, sungguh duduknya seseorang di atas bara api yang kemudian pakaiannya kulitnya terbakar itu lebih baik daripada duduknya seseorang di atas kuburan. Nah ini kadang ada yang meninggal, orang pada duduk di atas kuburan. Ini bagian mengade nih, nanti jelasin. Ya iya, karena lu bayangin kata Nabi lebih baik duduk di atas bara api. Lu duduk di bara api gimana patah itu rasanya? Sampai pakaian kita terbakar, kulit kita terbakar, itu masih lebih baik dibandingkan duduk di atas kuburan. Apalagi kuburannya kuburan orang yang soleh atau orang biasa pun orang mati. Ninggal pada duduk di kuburan ngerumpi lagi. Nah madanya itu rapikan tuh. Jangan duduk di atas kuburan. Sampai doa Nabi ini tuh lebih baik kamu duduk di atas bara api yang kemudian pakaian dan kulit kamu terbakar daripada kamu duduk di atas kuburan, didudukin kuburan. Karena memang orang mukmin ini hidupnya dan matinya tetap harus kita muliakan. Walaupun udah terkubur tetap nggak boleh duduki, apalagi sampai dikentutin begitu. Ya kalau duduk begitu udah kadang-kadang pantat nggak bisa kompromi. Jangan. Wabnu Mandah lan ngariwatkeun sapa Imam Ibnu Mandah an Qasim bin Muhaimirah. Karena ini maksudnya hal-hal yang harus dihindari bagi orang yang jarah. Ya, jarah bagus, tapi duduk di kuburan nggak boleh. Qala ngandika sapa Qasim, laan atau ayat tu tentang ngidek sapa ingsun ala aslani rumhi ingatase landepe tumbak ingsun. Sungguh aku menginjak tajamnya tumbak. Gimana kira-kira? Berdarah kan? Tajamnya tumbak diinjak pasti kan terluka. Hatta tabida sehingga metu getih opo min kodami saking dramakan ingsun. Sampai telapak kakiku berdarah. Iku ahabu leuwih demenaken ilaya maring ingsun min an atoa katimbang saking yen tangidak sapa ingsun ala kubri ngatasé kuburan. Sungguh aku menginjak tajamnya tumbak, yang tajamnya tumbak sampai kakiku berdarah, itu lebih aku cintai dibandingkan menginjak-injak kuburan. Hati-hati, lebaran jarak kubur bagus, tapi jangan main injek aja. Dipikir udah nggak kenal, jangan. Itu lebih baik menginjak tumbak. Kira-kira kalau kita menginjak tumbak pasti nggak mau ya kan? Nah, itu apalagi lebih harus nggak mau. Minggir-minggir dah cari, jangan sampai kuburan orang diinjak. Jadi bukan hanya menduduk itu ya, injaknya, karena itu memang orang Islam itu apa mulia hidupnya, mulia juga matinya harus dihormati tetap. Ya kan dia terbaring diinjak-injak. Wa ana rajulan lan satemene wong lanang iku watia ngidek sapa rajul ala qabrin ngatasé kuburan. Seorang yang injak kuburan, waina qalbahu lan satemene atine rajul, waina qalbu lan satemene atine rajulan iku layak don yakti sadar melek, hatinya melek idsamia ing dalam nalikane ngerungu sapa rajul sautan ing suara minal qabri saking kubur. Hatinya melek, dia akan mendengar suara, hatinya hidup ya, hatinya ilaika maring sira ani saking ingsun wala tu'dini aja ngelarani sapa sira ning ingsun. Pasti kalau dia mendengar, mata hatinya itu si mayit ikuni, jangan kamu menyakiti aku. Jangan. Cuman karena kita banyak hatinya deh
udah mati semuanya. Ya kan, hati ini kalau peka nih loh, gak mau mengganggu orang, menyakiti orang, apalagi menyakiti orang yang sudah mati. Itu nginjak, apalagi ngomongin kejelekannya jangan. Makanya kata Nabi ini, kalau mau cerita orang sudah meninggal, ceritakan kebaikannya, jangan menceritakan keburukannya. Kamu mau minta maafnya gimana orang udah meninggal? Tanbihani hadi tanbihani utawi kiki ono pengeling-eling loro, ada dua peringatan. Aduhuma utawi salah sijine tanbihani iku kala ngandika sapa ashabuna ashabu sapiyah kita. Ya rumu haram opo as-sholatu sholat ila kuburil anbiya maring kuburan para nabi, wal aulia lan kuburan para wali, wasyuhada lan kuburan kang mati syahid, wal ulama lan kuburan ulama, tabarukan kana ngalap berkah bidil qabri kalon ikilah kuburan, wa izoman lan ngagungaken lahu maring kubur, wa iqadu surji lan ngurupaken damar alal kubur ngatasé kuburan, tabarukan kana ngalap berkah wa di mana ngagungaken bi kawan kubur, wa in qala senajan kini kopo siroj. Nah, menurut ashabu Syafi'iyah, santri-santri Imam Syafi'i haram sholat maksudnya kepada kuburannya para nabi, maksudnya kiblatnya kepada kuburan para nabi, jadi kayak menyembah kuburan. Sholat kepada para wali, kepada ini dia ngambil berkah itu pada kuburan itu mengagungkan atau menyalakan lampu, itu maksudnya memang menyembah kuburan sebenarnya. Karena begini Ji, ini hilaf. Kalau memang itu makom Hijri Ismail, itu Hijri Ismail itu menurut sejarawan di bawahnya Hijri Ismail itu makamnya Nabi Ismail sama ibunya Siti siapa? Siti Hajar. Menurut para sejarawan itu di situ tuh seorang kan pada sholat di situ, mana gaji, tapi kan bukan menghadap itu, tapi tetap sholat menghadap Ka'bah, bukan ini, bukan menghadap. Nah kalau orang Wahabi ini nggak boleh, masjid ada kuburannya juga nggak boleh, katanya bid'ah. Itu maksudnya menyembah kubur menurut para ulama. Di kita masjid banyak, habis dibilang ke masjid kuburan di mana-mana, ya kan, banyak. Itu maksudnya menyembah kubur. Karena kalau kita di Masjid Nabawi pun kan menghadap Kabur Rasul juga yang sebelah sana. Bukan gaji? Iya, itu di Hijri Ismail. Hijri Ismail itu menurut para sejarawan itu kuburannya Nabi Ismail dan Siti Hajar. Coba jadi klik di Google. Hijri Ismail sejarah ini. Coba itu. So di mana kuburan Nabi Ismail? Konon menurut para sejarawan. Hanya ini nggak boleh kita sembarangan mengartikan hadis ini. Saya pun mengartikannya begitu karena ikut guru. Barang akhirnya jadi, nggak boleh nyembah kuburan misalkan. Ini itu. Ya kalau nyembah kuburan emang nggak boleh. Maksudnya orang di kita banyak makam-makam para itu di masjid, ya. Belakangnya masjid ini itu. Ya iya, di mana-mana ada banyak. Iya kan, kita bukan menyembah kuburan, bukan menghadap kubur, menghadap kiblat. Wasanihima utai kaping pindone tanbihani kolangan ka sapa jamaatun golongan min ashabina sing ashabu Syafi'iyah kita. Wa tabi'alan manut min jamaah sapa Nawawi Imam Nawawi Syarh Muslimin ing dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Bihurmatil julusi kalawan harame lungguh wal wat ilan ngidak alal qabri ngatasé kuburan. Dan juga berkata golongan para ulama dan diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, duduk di kuburan atau menginjak-injak kuburan hukumnya haram, kecuali nginjak-injak karena memang mau ngubur supaya tanahnya padat, itu lain. Kayak kita pun kan kalau pegal suka diinjakin itu lain, bukan menghina. Jadi
Itu maksudnya kita pegel, coba kalau bukan pegel kita diinjak ngamuk kita ya medengnya. Iya tapi kan pegel sama diinjak kan budak kadang kok nggak ngambek beda. Iya kan beda tujuannya. Begitu juga lu itu kita orang kalau mati kan tanah diinjak beda, bukan menghina itu mah ya kan, supaya memadatkan tanah. Mas harus bulldozer suruh madatin. Jadi beda, kayak kita diinjak-injak sama anak kita nggak apa-apa. Coba lah kalau kita bukan nyuruh, tahu-tahu diinjak sama anak kecil misalnya medeng lagi tidur nggak nyuruh ngamuk gak sopan ini. Tapi kadang-kadang nah tolong injekin gitu. Nggak apa-apa, kita nggak ngamuk begitu. Kita harus bisa bedakan. Yang jelas itu kata Imam Nawawi ya, dan para ulama banyak jamaah golongan para ulama dengan sabu Syafi'iyah bahkan diikuti oleh Nawawi, haram duduk di atas kuburan. Apalagi tadi hadisnya itu ya. Dan haram menginjak-injak kuburan. Artinya kita kalau jarang waktu lebaran hati-hati. Jangan main sikat aja injak nih. Kasih tahu keluarga kita, jangan, ya kan? Tuh. Wajah jimalan mantap sopa khoruna ulama kai karena kayak Imam Nawawi gorehi bil karohah. Ada lagi ulama mengatakan bukan haram tapi makruh. Tapi makruh punya jangan, harus hindari. Bila hajatin kalau tanpa hajat, makruh nggak ada hajat. Artinya kalau ada hajat nggak apa-apa. Kayak tadi itu orang mati diuruk pakai tanah, nah itu namanya ada hajat karena untuk memadamkan tanah. Wafaqona. Muga-muga paring pitulung naing kita sapa Gusti Allah dia taati maring taating Allah wa lana lan muga-muga apa paring sapa naing kita min sawabi ridho saking pirang-pirang sempurnane ridhone Allah wahabat lan muga wahabatahu lan muga-muga medenakan sapa Allah nanti dulu ridhohu ing ridhone Allah wa habatihi lan ya ridhone Allah wa hamana lan muga ngreksa sapa Allah nang kita min mujibati suhti saing perkara kang netepaken bener Allah. Semoga Allah menjaga kita dari hal yang bisa menjadikan murkanya Allah. Wa alimay qabihi iqubati lan larane siksane Allah, dan semoga Allah menjaga kepada kita dari mendapatkan sakitnya siksanya Allah. Amin. Babu zakat ya hada babu zakat.